Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ridwan dan teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, eh, kami dari kelompok berapa ini? Pokoknya kelompok deep learning dari anggotanya saya, Kelompok dari 5, Nami kelompok 5. Pratama, dengan NIM 039, ada Nayaka juga, ada Haika, ada Raffi Rojaga, dan ada Deliana. Selanjutnya ini adalah proyek kami sesuai dengan yang diperintahkan, yaitu tentang evaluasi efektivitas model deep learning pada klasifikasi citra multikategori sampah elektronik. Selanjutnya adalah abstrak, di mana akan kita lompatkan dan langsung saja ke bab 1, yaitu pendahuluan, yang akan dibaca oleh Deliana. Deliana, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluannya terlebih dahulu. Jadi dari laporan ini didasarkan pada latar belakang bahwa pertumbuhan di zaman sekarang ini terjadi pertumbuhan yang pesat dalam teknologi digital. Ya, jadi pertumbuhan yang pesat ini telah membawa transformasi yang sifatnya signifikan bagi cara hidupnya masyarakat atau lifestyle masyarakat yang sifatnya itu kontemporer. Namun peningkatan penggunaan perangkat elektronik ini juga berujung pada kenaikan volume limbah elektronik atau namanya e-waste di setiap tahunnya. Nah, sampah elektronik ini bisa mengandung berbagai macam bahan berbahaya, misalnya ada timbal, ada merkuri, dan juga kadmium yang dapat mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan manusia. Dan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, maka penting untuk melakukan pengklasifikasian dan pengelolaan limbah elektronik secara otomatis demi guna untuk mendukung proses daur ulang dan pengolahan yang ramah lingkungan. Nah, teknologi deep learning inilah yang menawarkan solusi yang efisien dan tepat dalam mengenali serta dapat mengklasifikasi objek berdasarkan gambar secara otomatis. Dengan kemampuannya untuk menginstal fitur-fitur yang kompleks dari foto, deep learning juga mampu digunakan untuk mengidentifikasi berbagai jenis limbah, yaitu limbah elektronik berdasarkan gambar yang ada. Nah, strategi ini dapat mempercepat proses penilaian limbah dan juga bisa meminimalkan kesalahan yang sering muncul pada cara yang manual. Di sini rumusan masalahnya ada dua, yaitu bagaimana cara kita bisa kami memodelkan klasifikasi limbah elektronik dengan menggunakan algoritma deep learning. Yang kedua adalah bagaimana dibandingkan kinerja antara CNN, algoritma CNN, EfficientNet, MobileNet, dan VJJ dalam pengklasifikasian limbah elektronik. Nah, dari kami melakukan penelitian ini dengan tujuan dapat mengembangkan model klasifikasi limbah elektronik berdasarkan dataset gambar dengan teknik deep learning. Yang kedua, membandingkan performanya dari keempat algoritma klasifikasi gambar, yaitu dari CNN, EfficientNet, MobileNet, dan FGG dalam pengklasifikasian limbah elektronik. Oke, terima kasih Deliana sudah menjelaskan bab 1. Selanjutnya adalah metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Mas Haika. Oke, sekarang metode penelitian. Yang pertama itu pendekatannya kita penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental dengan fokus pada pengujian dan evaluasi performa model deep learning dengan tugas klasifikasi citra multikategori sampah elektronik. Lalu di datasetnya itu yang digunakan merupakan kumpulan gambar dari 8 kategori sampah elektronik, yaitu keyboard, handphone, mouse, TV, kamera, laptop, microwave, dan smartwatch. Yang pertama, data pelatihan atau training set digunakan untuk melatih model deep learning. Selanjutnya ada data validation digunakan untuk evaluasi performa model selama proses pelatihan. Yang ketiga ada data pengujian atau test set digunakan untuk mengevaluasi kinerja model setelah proses pelatihan. Arsitektur modelnya membandingkan performa 4 arsitektur model deep learning dan dalam klasifikasi citra, yaitu ada Simple CNN, yaitu model buatan sendiri dengan arsitektur konvolusional dasar. Yang kedua ada MobileNet V2, arsitektur ringan dan efisien yang cocok untuk perangkat mobile. Yang ketiga ada VGG 16, yaitu model yang populer dengan kedalaman yang cukup untuk menangkap fitur kompleks. Yang keempat ada EfficientNet B0, model dengan efisiensi dan akurasi tinggi secara teori. MobileNet V2, VG16, dan EfficientNet B0 menggunakan pendekatan transfer learning dari model yang telah dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet. Oke, terima kasih Mas Eka. Selanjutnya adalah cara implementasinya dari hasil dari pembahasan boleh dijelaskan oleh Mas Rafi. Ya, Rafi? untuk cara implementasinya itu yang pertama itu kita setup dulu directory outputnya. Jadi ini memastikan bahwa folder ini udah untuk menyimpan model dan hasil evaluasi sudah ada sebelum proses training dimulai. Jadi pakai OS MKD MacDirs Models.
terus results. Nah, yang kedua itu adalah preprocessing dan augmentasi citra. Augmentasi ini untuk meningkatkan generalisasi model dan mencegah overfitting. Ya, di situ ada codingannya, ada untuk data split, ada apa. Nah, terus yang ketiga itu ada arsitektur model. Jadi semua model ini di pre-train menggunakan bobot dari ImageNet dan ditambahkan layer klasifikasi dense 6 class softmax, yaitu untuk code-nya, definisi fungsi build untuk model-modelnya, scroll. Nah, terus yang keempat itu tadi ada training hyperparameter, yaitu digunakan untuk melatih model dengan strategi early stopping dan checkpoint. Dari pertama kita definisikan dulu itu untuk codingannya. Nah, terus eh, hasil implementasinya itu, jadi setelah proses pelatihan berhasil dijalankan pada lingkungan Google Colab, performa dari setiap model dievaluasi menggunakan set data uji. Dataset ini terdiri dari 8 kategori sampah elektronik yang berbeda, yaitu keyboards, mobile, mouses, TV, kamera, laptop, microwave, dan smartwatch. Ringkasan hasil kuantitatif dari setiap model disajikan pada tabel di bawah ini. Jadi pertama itu MobileNet, akurasinya itu 93,33%, waktu pelatihannya itu 239,69 detik. Terus yang kedua VGG 16, akurasinya itu 91,85%, waktu pelatihannya 268,67 detik. Yang ketiga itu Simple CNN, akurasinya itu 18,52%, waktu pelatihannya itu 63,01 detik. Terus yang terakhir yang keempat EfficientNet B0, akurasinya itu 17,04%, waktu pelatihannya 179,99 detik. Visualisasi dari proses pelatihan yang menggambarkan perubahan akurasi dan loss pada setiap epoch juga disimpan untuk analisis kualitatif. Model dengan performa tinggi seperti MobileNet V2 dan VGG16 menunjukkan kurva akurasi validasi yang konsisten, menanjak, dan kurva loss validasi yang menurun, menandakan proses pembelajaran yang efektif. Sebaliknya, model dengan akurasi rendah menunjukkan kurva yang stagnan atau tidak menunjukkan tren pembelajaran yang jelas. Terus analisis akurasinya itu berdasarkan tabel 1 terlihat perbedaan performa yang sangat signifikan di antara model-model yang diuji. Yang pertama itu ada performa terbaik. Yang terbaiknya itu ada model MobileNet V2 mencapai akurasi tertinggi sebesar 93,33%. Ini menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam mengenali fitur-fitur pembeda dari ke-8 kelas sampah elektronik. Yang kedua itu performa kompetitif. Model VGG16 menempati ke posisi kedua dengan akurasi yang juga sangat tinggi, yaitu 91,85%. Hanya sedikit di bawah MobileNet V2. Yang ketiga, yang performa yang rendah itu model Simple CNN yang dibangun dari awal hanya mampu mencapai 18,52%. Angka ini tidak jauh lebih baik dari tebakan acak 1/8 sebenarnya 12,5%. Menandakan model ini gagal mempelajari fitur-fitur yang relevan. Yang terakhir ada hasil anomali. Model EfficientNet B0 secara tak terduga menghasilkan akurasi yang terendah, yaitu 17,0,4%. Hasil ini bersifat anomali dan akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya. Analisis efisiensi waktu. Nah, waktu pelatihan menjadi pertimbangan penting nih dalam memilih model yang efisien. Yang pertama itu model yang paling cepat. Yang paling cepat itu ada Simple CNN, menjadi model yang paling cepat dilatih dengan waktu yang hanya 63,01 detik. Tapi akurasinya itu yang sangat rendah. Efisiensi model transfer learning. Di antara model yang berkinerja tinggi, MobileNet V2 yang terbukti lebih efisien dengan waktu pelatihan 239,69 detik dibandingkan VGG16 yang memerlukan 268,67 detik. Oke, terima kasih Mas Raffi. Mungkin langsung aja kita tes ya untuk menunjukkan bahwa benar kalau MobileNet dan VGG terbaik, dan kita tunjukkan juga gimana hasilnya dari CNN dan EfficientNet yang mungkin aneh ya. EfficientNet ya, kita sengaja nggak kita tinggikan untuk apa namanya, untuk hasil akurasinya, untuk menunjukkan bahwa ada kadang-kadang terjadi anomali seperti itu di mana hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Di sini mungkin kita coba dulu yang VGG16. Di file, jika kalian mendownload yang ada di zipnya, bakal ada model generator, dataset split, dan model testing. Dataset split ini untuk udah nggak ada kayak dataset split. Jadi itu dataset split ini ada sebenarnya untuk memisahkan dataset tadi menjadi file, test, dan train. Kemudian di sini ada model generator untuk mengenerate modelnya. Ini agak lama untuk menghasilkan tadi beberapa detik ya untuk keempat model. Yang terakhir adalah model testing. Ini untuk ngetes gimana akuratnya per model. Nah, di model testing ini bakal ada teks namanya model path,
image path dan class analysis path. Class analysis ini nggak usah diubah, tapi ada model path. Nah, kalau di kode model generator itu akan di-generate di folder model. Cuman di sini saya pindahkan modelnya keluar biar nggak usah pakai model slash. Image path boleh kalian ambil dari data split yang tes. Mungkin boleh aja langsung aja yang VGG 16. Kita ambil dari misalnya laptop ya. Laptop 1.jpg. Salah kita ambil. Kita tes. Jadi ganti jadi laptop. Kemudian di sini jadi 1. Kemudian JPEG. Ini harusnya nggak lama. Kalau misalnya kalian sudah di-generate, tunggu dulu TensorFlow-nya melakukan apa namanya? Ya, biasa lah, pasti TensorFlow memberikan notifikasi kalau ada custom operation yang sedang berjalan. Mungkin kita tes dua aja ya, VGG dan EfficientNet gitu. Untuk menunjukkan bahwa kalau VGG ini hasilnya bagus, kalau EfficientNet hasilnya kurang. Jadi gimana teman-teman? Dari kalian yang bisa generate siapa aja? Yang bisa generate pakai laptop, pakai device? Boleh Aku ya. nggak bisa Danen soalnya pakai laptop. Raffi Masih training bisa nih. ya Raffi ya? Bisa Oh, sebentar. gila bisa. Enggak kalau di laptop lu bisa nggak? Gini, Apa yang itu? ngegenerate bisa nggak? Internet Kan bisa. pakai GPU ya kalau saya. Iya. Nah, di sini sudah kita coba pakai laptop dan hasilnya benar. Setelah dites, hasilnya adalah laptop dengan confidence 0,94. Artinya dia sangat confident gitu. Coba kalau gitu pakai yang boleh yang EfficientNet. Tapi EfficientNet sepertinya belum saya download, jadi pakai yang Simple CNN aja. Untuk menunjukkan, coba pakai EfficientNet. Semoga nggak lama ya, tapi kalau lama, harusnya nggak lama sih. EfficientNet Bino. Oke. Kita coba dengan file sama. Ini kebetulan di laptop saya pakai CPU, nggak pakai GPU. Karena pakai Nvidia ya, maksudnya saya harus beli laptop baru dulu, laptop komputer baru dulu. Nah, oke, sudah berhasil dimuat. Lihat, damn, mobile tuh. Apakah benar? Tidak, tidak benar. Nah, itu hasilnya kalau salah seperti ini. Confidence juga menunjukkan bahwa ya aplikasinya aja nggak confidence, apalagi hasilnya gitu kan. Oke, mungkin gitu aja untuk gimana cara menggunakan modelnya di zip yang sudah kita berikan. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran, boleh dibacakan oleh Nayaka. Ya, untuk kesimpulan saran, pendataan ini berhasil menunjukkan bahwa teknologi deep learning efektif dalam mengklasifikasikan limbah elektronik berdasarkan gambar. Dari 4 model yang udah kita uji tadi, MobileNet V2 memberikan performa terbaik dengan akurasi 93,33%, lalu diikuti oleh VGG 16. Lalu sementara itu Simple CNN dan EfficientNet menunjukkan akurasi rendah yang menunjukkan keterbatasan pada arsitektur dasar dan perlunya penyesuaian lebih lanjut pada model yang kompleks. Untuk sebagai saran, penelitian ini selanjutnya disarankan untuk melakukan fine-tuning lebih mendalam pada EfficientNet agar lebih adaptif terhadap dataset yang digunakan. Selain itu juga eksplorasi model lain seperti ResNet atau penerapan teknik ensemble learning dapat dilakukan untuk meningkatkan akurasi. Lalu pengembangan lebih lanjut ke dalam aplikasi nyata seperti sistem klasifikasi otomatis berbasis mobile atau IoT juga dapat menjadi arah penelitian yang relevan dan bermanfaat.
Oke. Terima kasih Nayaka. Mungkin itu aja ya. Dari teman-teman ada yang menambahkan? Saya rasa udah nggak ada sih ditambahin, udah cukup. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami tentang aplikasi deep learning, tentang klasifikasi citra multikategori sampah elektronik dengan 4 model dan 3 usaha untuk mengembangkan model tersebut tadi dengan pre-processing, kemudian dengan sebentar saya baca lagi, ada pre-processing, ada augmentasi citra, ada juga arsitektur dan lain-lain gitu. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.